action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Manopo dengan NIM 3114231108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Adler. Yang pertama biografi Adler. Yang kedua konsep psikologi individual, perasaan rendah hati dan kompensasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pertama biografi Adler, yaitu Alfred Adler sendiri adalah seorang psikolog, dokter, terapis, dan pendiri awal aliran psikolog individual. Ia menekankan pentingnya perasaan inferior sebagai elemen kunci dalam mengembangkan teori psikologi individual. Adler memandang manusia sebagai individual utuh, bukan sekedar kumpulan elemen. Adler lahir di Wiener, Austria pada tanggal 7 Februari 1870. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Mei 1937 di Aberdeen, Britania Raya. Ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Dalam keluarga sederhana, Adler awalnya bercita-cita menjadi dokter dan kemudian mengejar studi di kedokteran Universitas Wiener, di mana ia menerima gelar MD pada tahun 1895. Setelah itu ia mempraktikkan kedokteran umum sebelum beralih ke psikiatri. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep psikologi individual yang dikembangkan oleh Alfred Adler, yang menekankan pada pentingnya perasaan rendah hati atau inferiority feeling. Menurut Adler, perasaan ini merupakan elemen kunci dalam pengembangan kepribadian seseorang. Adler percaya bahwa individual yang mengalami perasaan rendah hati cenderung melakukan kompensasi, yaitu usaha untuk mengatasi dan mengimbangi kelemahan yang dirasakan. Proses kompensasi ini dapat mendorong individual untuk mencapai suatu tujuan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dengan demikian, Adler memandang bahwa perasaan rendah hati dan kompensasi memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku individu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kenalkan, nama saya Muhammad Fainal Ameliu, NIM 3114231112. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan semu dari teori Adler. Menurut Alfred Adler, seorang psikolog Austria, manusia didorong oleh perasaan rendah diri dan perjuangan menuju kesempurnaan. Namun dalam perjalanannya, manusia seringkali terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang tidak sehat yang disebut tujuan semu. Tujuan semu ini merupakan tujuan yang dibuat-buat untuk mengatasi rasa rendah diri, namun tidak realistis dan tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Tujuan semu ini seringkali berpusat pada diri sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Berikut adalah beberapa ciri-ciri tujuan semu. Yang pertama yaitu terlalu ambisius. Tujuan semu seringkali terlalu sulit untuk dicapai sehingga individu akan terus-menerus merasa gagal dan frustasi. Yang kedua, terlalu fokus pada pencapaian. Jadi individu dengan tujuan semu hanya fokus pada hasil akhir dan tidak menikmati prosesnya. Yang ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Individu dengan tujuan semu selalu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa iri dengan pencapaian mereka. Yang keempat, mencari pengakuan. Individu dengan tujuan semu hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain dan tidak fokus pada pengembangan diri sendiri. Kenalkan, nama saya Lon Effendi Edoai dengan NIM 3114231123. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjadi superior. Nah, kata superior ini dia mengacu pada posisi yang lebih tinggi atau yang lebih baik atau yang lebih matang. Nah, atau lebih unggul daripada yang lain. Nah, dalam konteks tertentu secara umum superior dapat diartikan memiliki kualitas yang baik, keterampilan atau prestasi yang lebih baik daripada orang lain di suatu bidang atau di suatu hal tertentu. Nah,
Menjadi superior dapat diartikan sebagai mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan daripada orang lain dalam hal tertentu. Nah, teman-teman, menjadi superior dalam hal apapun membutuhkan komitmen yang kuat, kerja keras, dan ketekunan untuk mencapai superioritas, atau yang diutamakan penting untuk memiliki tujuan yang jelas, membuat rencana yang terstruktur untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan keterampilan agar dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Perkenalkan, saya Eva Putri Mafira dengan NIM 3114231005. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari Lon Effendi Edoai mengenai teori psikologi individual menurut Adler, yaitu minat sosial dan gaya hidup. Minat sosial merupakan konsep sentral yang menekankan pentingnya hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Adler percaya bahwasanya minat sosial adalah dorongan alami yang dialami setiap individu untuk terlibat dalam hubungan yang sehat dan produktif dengan orang lain. Menurut Adler, minat sosial merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Individu yang memiliki minat sosial yang tinggi cenderung lebih mampu berempati, bekerja sama, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Minat sosial juga memungkinkan individu untuk memahami dan memproses kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Dalam teori psikologi individual yang dikembangkan oleh Alfred Adler, konsep gaya hidup atau lifestyle merupakan suatu konsep kunci yang mengacu pada pola pikir dan perilaku yang dikembangkan individu sepanjang hidup mereka. Adler percaya bahwasanya gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi cara individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Adler menganggap gaya hidup sebagai pola pikir yang kompleks yang mencerminkan cara individual memandang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Gaya hidup individual dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, nilai-nilai yang diterima, dan cara individual mengatasi perasaan inferioritas mereka. Perkenalkan, nama saya Enisa Dunarti Putri dengan NIM 3114231006. Saya akan melanjutkan materi dari Eva Putri Mafira mengenai teori psikologi individual yang dikembangkan oleh Adler, yaitu aku yang kreatif. Teori Adler mengusulkan teori kepribadian yang dikenal sebagai psikologi individual. Adler percaya bahwa motivasi utama individu adalah untuk mencapai rasa superioritas dan merasa bernilai dalam masyarakat. Bagi Adler, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, hubungan interpersonal, dan persepsi individu terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kreativitas, Adler menyatakan bahwa individu yang kreatif adalah mereka yang mampu menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai tujuan superioritas pribadi. Adler percaya bahwa kreativitas merupakan hasil dari keinginan individu untuk mengekspresikan diri dan menghadapi masalah dengan cara yang inovatif. Adler juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik dalam kreativitas, di mana individu menciptakan sesuatu karena kepuasan internal dan keinginan untuk berkembang. Dalam pandangan Adler, kreativitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga proses eksplorasi diri dan pengembangan potensi individu. Dengan demikian, teori Adler tentang kreativitas menyoroti pentingnya motivasi, imajinasi, dan ekspresi diri dalam menghasilkan karya yang inovatif dan memuaskan bagi individu. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.